Desain box sangat mempengaruhi komponen terutama untuk di frekuensi rendah. Kadang kita harus belajar kembali bahwa dasar keilmuannya memang audio itu tidak luput dari sine wave. Yang pertanyaan kita, orang yang mendengarkan lebih banyak didiamkan atau dibeginikan gitu loh. Kan gitu. Ya, proximity effect penting itu terjadi baik di input transducer ataupun di output transducer. Kan lu nggak mungkin pakai subwoofer di telinga lu. Iya, itu berat, Bambang. Kalau low frekuensi identik seperti yang tadi saya bilang bahwa lambda atau wavelength itu adalah kecepatan bunyi di udara dibagi frekuensi. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoshua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner, dan kita masih bersama Berani Belajar Audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Akhirnya kita kembali ke bar Cowboy. Waduh, kita kembali ke bar lagi. How are you, brother? Happy New Year. Wah, kita kayaknya sudah beberapa tahun gitu. Soalnya kita baru masuk ke tahun yang baru, konten pertama di tahun 2026 bersama Pak RT, Raja Terakhir. Dan dengan Pak Lurah Pro Media. So, konten pertama nih. Konten pertama tahun ini. Kumaha Damang, sehat? Amin, amin. Yang penting sehat, pokoknya tahun 2025 sudah lewat, tahun baru, semangat baru, konten baru, podcast baru, tema baru. Wah, kita bahas apa nih, Bos? Kita sebenarnya lanjutan sebenarnya ya. Lanjutan. Memang sudah banyak yang sudah kita bahas kan gitu. Ini semakin kesini saya semakin kesono. Biasanya memang makin kesini makin kesono pokoknya gitu. Gitu ya. Makin jaim gitu maksudnya. Ini seru banget soalnya saya lumayan stalking gitu ya beberapa pengajaran Pak RT Raja Terakhir bersama para muridnya gitu ya. Karena beliau selalu share saya gitu Zoom meetingnya, jadi supaya mengikuti pergerakan pendidikan edukasi pro audio di Indonesia gitu kan. Jadi thank you banget, selalu diberikan ruang Pro Media untuk kita mengedukasi pro audio dan memproaudiokan Indonesia gitu kan. Ah itu sebenarnya moto ya. Iya, micin. Moto soalnya. Dan yang Pak Raja Terakhir baru hot banget nih sekarang sampaikan ini, tadinya saya pikir salah loh, tapi setelah saya Gemini, saya AI, saya googling, ternyata memang seru banget nih pembahasan kita. Kita akan membahas tentang block array versus line array, judulnya pung. Nah, itu tadi teasernya guys. Raja Terakhir, iki opo, panganan opo gitu loh, block array. Tadinya gue pikir salah itu ini ya secara pembahasan, tapi ternyata memang dijelasin ya. Memang dijelaskan. Memang boleh di-spill dulu nggak ini ke netizen ya. Jadi kalau di AI atau Gemini, apa itu block array itu kayak begini munculnya. Tung. Ya, betul. Betul kan? Betul. Nah, sekarang itu pendapat Mas Gemini. Sekarang kita pendapat Mas Raja Terakhir gitu. Silakan Pak Davi. Ya seperti biasanya kalau saya sih penuh dengan kemudahan. Itu apa sih? Enggak, maksudnya ojo jelimet gitu loh. Kalau nerangin itu sebisanya. Iya, hidup sudah jelimet kok, nerangin gitu. Pakai jelimet. Jadi seandainya ditonton lalu didengar lalu ternyata belum mengerti juga ya diulang, ditonton lagi. Belum mengerti juga ya berarti diulang lagi. Iya. Yang pasti bukan yang dengerin yang bodoh, gitu. Mungkin yang ngajarin yang bodoh. Gitu. Itu kunci kata-katanya. Selalu seperti itu kalau memang gitu ya. Kita mau mengajar dengan sepenuh hati gitu ya. Kita harus
sedikitnya mengetahui bahwa kira-kira yang mendengar ini sampai di mana gitu. Iya. Sampai di mana. Jadi Bisa mempermudah sesuatu yang sulit ya. memang ada urutannya. Ya. Nggak mungkin kita langsung ke mana ya? Langsung ke prediction software yang urusannya tadi apa namanya? Ya, TM. misalnya tadi TM array kita Misalnya, sempat bahas gitu ya. Gradient, Enfire misalnya gitu. Itu kita udah bahas tuh kemarin Pak David sama David nih, David Sabar Iman. Tapi memang itu langsung aplikasi. Nah, ya. inilah bagusnya berani belajar audio di sini. Kita ngobrolin dasar basic teorinya seperti gitu, apa. Gitu betul, kan? betul sekali. Jadi semuanya akan menjadi mudah kalau memang kita sabar untuk belajar dari basic teorinya gitu. Ya. Oke, yang utama, ini boleh lanjut nih. Iya dong, udah. Apa itu block array? Kalau seandainya kita punya sebuah loudspeaker itu dulu, kita punya sebuah subwoofer deh. Punya sebuah box subwoofer yang normal ya. Berarti kalau kita ngomong box subwoofer yang normal itu berarti sebuah box itu isinya satu komponen. Ya. Gitu. Sebuah box loudspeaker isinya satu komponen, dan kalau dia masih lumayan konvensional gitu ya. Ya. Itu boxnya tidak terlalu mempengaruhi coverage areanya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa frekuensi rendah yang dikeluarkan atau direpro oleh si box subwoofer kita sebutnya. Di box subwoofer biasanya isinya 18 inch kan gitu. Itu mempunyai coverage area yang kita sebut omnidirectional. Ya, karena basicnya sebuah subwoofer itu pasti omni, 360 derajat. 360 derajat, betul. Karena itu disebabkan lambdanya yang panjang. Jadi anggaplah box subwoofer atau subwoofer kita itu kita batasi sampai 100 Hz gitu misalnya. 100 Hz itu termasuk frekuensi yang rendah. Ya. Nah, kalau kita berhitung 340 dibagi 100, karena 340 itu kita sebut kecepatan bunyi di udara, dianggap 340 meter per detik. Ya. Itu entah dengan suhu dan humidity tertentu ya. Nah, sebuah subwoofer itu kalau kita letakkan saja gitu, itu sudah pasti omni. Gambarnya melingkar, lalu nanti ada warnanya, ada merah, ada hijau, ada kuning, lalu biru muda, lalu biru tua gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa semakin jauh kita dari subwoofer, itu SPL-nya, dB SPL-nya semakin rendah. Kan gitu. Ya. Dan itu kita menggunakan prediction software. Dalam hal ini misalnya kalau misalnya Mayer ya kita menggunakannya Map 3D. MAPP. Map 3D itu jangan yang susah-susah dulu gitu. Kita insert saja sebuah subwoofer gitu ya, tapi yang normal. Ya. Gitu, karena Mayer punya sudah agak upgrade, dia punya walaupun satu dia bisa punya coverage yang lumayan. Anggap aja yang seri konvensional, yang sederhana, yang dan sederhana. single driver ya. Single driver. 900 LFC, single 18 in. Gitu, misalnya ya. Kita letakkan harusnya dia mempunyai coverage area kalau kita prediksi gitu. Ya. Dia punya coverage area yang omnidirectional. Omnidirectional. Sebuah subwoofer yang seperti itu kita tidak bisa menyebutnya array. Ya. Karena istilah array sendiri itu adalah harus lebih dari satu. Harus. Iya. Minimal 2. Iya. Ya, mulai dari Dr. Harry F. Olson di tahun 1947 mempublish buku tentang acoustical engineering. Ya. Ya, di tahun 1947 itu mereka sudah menerangkannya secara detail gitu ya. Di mana Opa Harry F. Olson ini adalah salah satu inisiator penemu dari teknologi line array. Banget. Pada zaman itu disebutnya menjadi straight line. Ya. Straight line source. Gitu ya. Kalau kita Google atau kita bagaimana itu di zaman itu orang menyebutnya belum line array gitu. Bahkan belum line source. Ya. Tapi masih straight line source. Ya. Gitu, straight line source.
Kalau tidak salah PDF-nya ada, tapi kalau memang tidak ada, memang hard copy-nya ada, cuman lumayan ada harganya, lumayan. Setahu saya gitu ya, setahu saya. Karena buku lama lah ya. Tahun 2004 waktu saya di Belanda, saya ikut pelatihan line array-nya Meyer itu sudah standar di dunia ini selama 6 hari. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu kita dilatih gitu oleh pihak Meyernya itu mulai dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Makanya di luar negeri sampai paling minim aja 3-4 hari. Cuman di Jakarta doang kemarin kita bikin 3-4 jam. Makanya langsung beresep semua. Itu nggak mungkin nggak beresep. Mamam. Judulnya Mamam. Itu saya nggak bisa ngomong karena saya sudah tahu cerita sebelumnya. Jadi silakan di Mamam gitu. Nah ini kita berusaha mengademkannya ya. Pelan-pelan kita mengademkannya bahwa ingat bahwa subwoofer satu buah dia akan mempunyai omnidirectional. Nah bagaimana kalau 2 buah subwoofer? Maka ada 2 kemungkinan 2 buah subwoofer ini. Apa 2 buah subwoofer itu kita tempatkan kiri dan kanan? Tradisi. Tradisi kita banyak orang itu subwoofer itu di kiri dan kanan panggung gitu kan. Karena kadang-kadang secara estetik orang-orang interior maunya simetris nih kanan kiri itu kan kadang-kadang jadi latah ya itulah yang terjadi ya. Gitu, banyak yang seperti itu dan tidak salah loh ya. Tidak karena dibikin kanan kiri belum tentu itu LR sub, belum tentu bisa dijadiin mono juga inputnya gitu kan ya. Itu dia masalahnya. Ternyata teknologi line source ini gitu juga berlaku untuk subwoofer array. Kita menyebutnya menjadi subwoofer array. Dan kalau boleh kita praktekkan sebenarnya lebih bagus, tapi silakan dipraktekkan sendiri gitu kalau memang ada lahannya, ada subwoofernya. Bahkan sebelum kita mempraktekkan, meskipun ada lahannya, ada boxnya, kita sekarang juga jauh lebih mudah dengan prediction software. Itu dia. Jadi warnanya kira-kira itu, karena memang itu juga bukan asal-asalan, sudah di research and development, warna penyebarannya itu fisika sekali. Itu sangat-sangat benar. Itu bukan bagaimana gitu. Makanya mereka menyebutnya prediction karena kondisi di sana dengan di sini mungkin juga berbeda. Gitu kan. Jadi tolong dimengerti istilah prediction ini gitu. Dia masih prediksi. Prediksinya seperti ini dan gitu. bisa dibuktikan secara ilmiah Pak David ya kan. Sangat. Karena jaraknya dirubah itu berubah. Fasenya dirubah itu berubah. Gitu. Delay-nya waktunya dirubah itu berubah warnanya. Kalau kita kembali ke awal ceritanya, bahkan sebelum subwoofer array, sebelum semuanya itu sangat dipentingkan bahwa bagaimana kita bisa mengerti teknik mengenai line array ini yang pada waktu itu disebutnya sekali lagi adalah straight line array source. Line source ya. Bahkan belum ada array-nya. Belum kata array ya. Straight line source. Gitu. Dan dia selalu itu dipastikan bahwa adalah gabungan antara ilmu fisika, ilmu matematik, dan yang paling penting adalah pengalaman. Gitu. Jadi secara perhitungan begini, oke, begini, oke. Tapi kok prakteknya jadi begini, mengapa? Itu yang dicari-cari terus. Ya, itu yang dicari-cari terus, mengapa begini. Yang akhirnya lalu ketemulah gitulah dari R&D itu ketemulah bahwa ternyata rumus ini bisa digunakan untuk ini karena begini. Gitu. Yang artinya kalau buat kita yang sebagai praktisi itu tidak usah terlalu dalam seperti itu, Pak Yos. Tidak usah. Kita kan bukan seorang matematik yang ngetel gitu. Ngetel deh. Apa sih namanya? Yang apa sih namanya? Kalau yang nerd sampai mempelajari yang nerd gitu, yang gimana gitu loh. Kan bukan gitu loh.
Kita bukan S3 matematik gitu loh, bukan juga S3 fisika gitu. Tapi semua yang secara matematis, fisik itu sebenarnya bisa dibuktikan juga dengan pengalaman. Sama ketika kita ngobrol sama Bob McCarthy dulu, lah dia biasa menghandle small band from US name Metallica. Jadi dibawa kemana aja, oh ngerubah sapnya begini, oh ngelawan arah angin, oh panggungnya posisinya seperti apa, oh 360 derajat stage. Itu kan memang jam terbang gitu kan. Itulah yang disebut Pak David tadi pengalaman. Ya, itu buat small band seperti Metallica. Kalau big band seperti bandnya saya gitu kan agak lebih sulit itu. Itu mainnya di Bandung. Agak lebih sulit. Nah Pak David, balik lagi nih Pak, supaya kita kembali fokus ke block array. Nah misalnya dalam satu sub ini Pak, kira-kira bisa dijelasin Pak, ini gambar. Nah, ini satu subwoofer from block. Ini penjelasannya gimana Pak? Karena kan arahnya ini kan titik hitamnya ini kan sebetulnya nggak titik di tengah banget gitu ya. Karena kan yang ngadep ke depannya ini kayaknya lebih merahnya lebih panjang kan ketimbang di belakangnya gitu. Penjelasannya pada gimana kondisi Pak? satu ya? Ya. Pada kondisi satu. Iya. Penjelasannya seperti apa? Silahkan Pak. Satu buah kan? Ya. Jadi kalau kita perhatikan satu di sini subwoofer from block. Ya. Boleh dikatakan subwoofernya Meyer itu entah bagaimana memang dia tidak pernah benar-benar bundar gitu loh. Sempurna tuh nggak pernah gitu. Pastinya. Pasti jadi berdasarkan box design. Jadi lumayan bundar lah gitu, tapi nggak bundar banget. Dan titik dari drivernya kan juga nggak di center banget dari gitu, boxnya. Gitu. That's the point kan? Ya, that's point. Dan itu penting karena boxnya itu tidak selebar dan setinggi dan sepanjang driver, tidak persis. Dia punya space. Ya, tidak simetris di dalamnya. Gitu dia punya space. Perbandingannya adalah jika dia 1 dengan 2, itu dulu yang paling penting. Karena sekali lagi saya ulang, begitu kita berbicara array, itu adalah sangat penting bahwa yang disebut array itu harus lebih dari 1. Itu dulu. Makanya namanya array. Karena array dalam bahasa Indonesia juga sampai sekarang saya masih bingung. Apakah penumpukan, apakah penjejeran atau apa. Tapi yang disebut array itu adalah lebih dari 1. Pastinya. Minimal 2. Dan tidak harus selalu dalam line array karena ada juga yang horizontal array, ada yang vertical array. Nah, begitu. Tapi sekali lagi saya ingatkan untuk yang full range-nya, artinya untuk frekuensi yang lumayan tingginya. Itu tidak pernah ada di dunia, bukan begini tapi begini. Tidak ada. Artinya dia tidak menjejerkannya itu kalau buat full range. Dia selalu menumpuknya. Gitu. Boleh nggak gitu? Yang ini menumpuk, yang ini menyejarkan gitu, boleh nggak gitu? Vertikal dan horizontal. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk subwoofer array itu sudah pasti sebenarnya adalah horizontal. Tapi kan tidak menutup kemungkinan setelah horizontal, misalnya 2 aja dulu deh, yang paling gampang. 2 buah nih. 2 buah secara horizontal kan bisa. 2 buah secara line. Gitu. Ya. Jadi ada ini boleh. Line-nya tapi horizontal. Ini subwoofer. Nah, ini kan line ini. Iya. Garis. Tapi line-nya horizontal. Line-nya horizontal gitu, bukan begini kan gitu ya. Kalau ini kan vertikal. Ini line-nya begini. Nah, ini penting. Jarak ini jika dia punya jarak. Maka kita sebut dia line. Kita sebut line array. Tapi kalau subwoofer ini kita rapatkan, ingat loh, nggak mungkin komponennya yang kita rapatkan, boxnya yang kita rapatkan. Berarti dari komponen ke komponen tetap ada jarak. Pasti. Nah, jadi ini harusnya kotak gitu loh, bukan bundar. Harusnya kotak. Berarti kan ada box di sini kan, boxnya yang membatasi kan. Kalau mau lebih jelasnya ya gini lah. Gini kan? Ini kan begini. Kan tetap ada, misalnya di sini 1 buah. Drivernya. Tetap ini kan masih ada jarak ya. Masih ada jarak. Gitu. Itu jarak itu yang kita sebut small shifting. Small shifting. Atau di sini tulis jelas banget sekali di situ. Kalau kita perhatikan
tank, very small phase shift. Oh, small phase shift. Ya, itu ya. Very Lihat gambarnya small ya. phase shift. Gitu. Jadi walaupun ingat loh, ini satu woofer loh. Ya. Satu woofer tetap ada very small phase shift. Ya. Very small phase shift. Karena itu dia nggak blunder. Oke. Padahal masih kita ngomong satu nih ya. Satu. Ya. Mengapa? Karena ada boxnya. Ya. Desain box sangat mempengaruhi komponen terutama untuk di frekuensi rendah. Pasti. Ya. Jadi jangan kaget kalau kita punya 32 buah subwoofer ditaruh di atas truk. Orek. Karnaval gitu ya misalnya. Gitu misalnya. Ya. Mengapa begitu gitu loh? Ya. Ya itu termasuk blok berarti. Oke. Gitu. Jadi kita mulai nyambung ke Sanosin ini gini gitu. Ya kalau kita lihat bawahnya lagi, kalau kita lihat bawahnya. Ya, oke. Ya. Ini kan satu buah, ini dua buah. Ya. Buah. Nah, sekarang kita bicara yang dua box ya. Dua box. Ya? Berarti kan sudah bisa dibilang array. Ya. Karena lebih dari satu. Karena lebih dari satu. Tetap saja dia menyebutnya very small phase shift. Very small phase shift, very small phase shift. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, seharusnya kita bisa mengetahui bahwa yang dua buah ini sudah mulai menyempit, kiri kanannya sudah mulai menyempit dibanding yang satu buah. Penjelasannya gini, lebih long through mengarah ke depan. Gitu. Gitu ya. Begitu. Lebih long through ini yang agak bahaya karena dia sebenarnya bukan memperbesar SPL. Ya. Gitu. Cuman menjauhkan jangkauan. Mempersempit kali. Oke, jadi mempersempit penyebaran suaranya iya. itu jadi lebih tajam gitu. Lebih narrow ke depan. Ya. Bukan lebih ke SPL-nya. Ya. Gitu loh. Gitu. SPL-nya sama tapi narrowing ke depan. Gitu. Ya. Gitu. Okay. Itu penting sekali. Ya. Karena banyak orang yang merasa bahwa saya disuruh beli subwoofer 3 buah karena buat Enfire. Tapi kok bunyinya sama saja? Ya. Oh benar, bunyinya sama saja kalau di sini. Ya. Tapi kalau di samping-sampingnya malah tidak ada bunyinya. Begitu. Jadi kita membeli subwoofer yang lumayan banyak untuk mendirect, untuk merubah coverage. Ya. Bukan untuk menambah SPL. Ya. Nah, ini kan kadang-kadang orang ini saya beli 1 subwoofer dengan beli 4 subwoofer bunyinya sama saja. Ya. Bunyinya gitu. SPL-nya. Dan memang diukur secara SPL pun juga memang kayaknya sama. Tidak terlalu beda, sama sekali tidak terlalu beda. Netizen yang sudah nonton duluan ke konten saya dulu sama David Sabar Iman ketika subwoofer placement. Nah, ini yang kita bicarakan adalah basic dasar teorinya. Kalau yang kemarin langsung dalam aplikasi simulasinya di Map 3D gitu ya. Oke, jadi gitu ya Pak David ya. Ini bayangkan ya, sekarang baru ngeh ya. 1 ditambah 1 lagi 2 narrow. Kita coba nih langsung. Ternyata dijadiin 4 subwoofer block array makin narrow. Begitu. Gitu. Begitu. Ini gambarnya Pak ya. Yes. Makin narrow. Ya, jadi jelas kalau donatur gereja atau misalnya owner yang punya rental, gua beliin tambah box, tapi nggak tambah kencang. Gitu. Jadi itu ada alasan teorinya. Nah, penjelasan gampangnya seperti apa, Pak David? Penjelasannya gampangnya, saya selalu begitu ya mereview ya, nggak apa-apa, bukannya mau menjadi berlama-lama, tapi supaya siapa tahu masuk gitu loh sedikit. Bahwa sekali lagi kita harus mengerti yang disebut phase. Ya, phase itu bukan polarity. Demikian pula polarity itu bukan phase. Untuk mengerti phase kita harus mengerti benar. Dari mana bisa mengerti phase? Kita harus mengetahui apa yang disebut sine wave. Balik lagi ya semua sumbernya. Sine wave. Balik lagi, sine wave in English, gitu ya. Saya lebih senang menyebutnya sine wave. Dimana apapun ilmunya gitu, nanti ujung-ujungnya sine wave. Gimana kita bisa mengerti bahwa sine wave itu trung gitu ya? Kan gitu. Mengapa ini ada yang ke atas, ada yang turun, terus
Kalau dibilang satu gelombang berarti ada yang ke atas, ada yang ke bawah, berhenti di situ. Ya. Itu satu buah masalahnya, satu buah getaran, satu buah gelombang. Ya. Tapi sebenarnya tidak begitu kalau kita ngomong 100 Hz. Ya. Berarti ada 100 buah Full sinusoidal seperti itu gitu ya. Seperti itu ada gitu. 100 buah. Ada 100 buah. Gitu. 100 buah dia ya. Ini terus. Sorry ya netizen ya, sampai enek-enek muntah-muntah silahkan. Saya sama Pak David ulang bosen-bosen. Nggak bosen. Bicara tentang sine wave. Tentang gambar ini muncul terus, tapi ya enggak apa-apa karena ternyata kita bahas tentang blok line array apapun seperti ini kita pun kembalinya sama apapun akustik dan sebagainya, prediction software apapun itu nanti baliknya ke sine wave, complex wave semuanya baliknya ke sine wave. Jadi jangan ngeluh saya nggak suka fisika, saya nggak mau ngerti kayak begitu, pokoknya saya langsung aplikasi aja yang penting suaranya enak. Ora iso Bambang. Kadang kita harus belajar kembali bahwa dasar keilmuannya memang audio itu tidak luput dari sine wave. Yang dalam hal ini bisa fisika, bisa matematik. Cuman basic kok, basic. Ya. Jadi kalau kita punya sine wave, jadi tolong dibayangkan dulu bahwa ada 100 buah sine wave, gitu. Dimana kalau kita hitung waktunya, dia bergetar, itu 100 kali dalam 1 detik. Ya, itu 100 kali. Jadi bayangin kalau 1 kilo harus berarti 1000 sine wave. 1000 sine wave. Tapi karena kita baru bicara tentang subwoofer, tentunya nggak mungkin di 1 kilo. Kita bicara tentang 100 karena itulah frekuensi kerja dari subwoofer, gitu ya. 100, 80, 60 gitu kan. Ya. Dan untuk mempelajarinya kita tidak perlu mempelajarinya 100-100-nya. Toh sama semua. Kalau 100 Hz sine wave, ya semua gambarnya begitu, cuman 100 kali aja gitu. Tapi panjangnya itu, artinya waktunya itu yang diperlukan sampai 100 kali bergetar, itu 1 detik. Ya. Itu dulu. Ya. Itu harus mengerti dulu. 100 gelombang sinus dalam 1 detik. Itulah frekuensi 100 Hz. Itu dulu. Itu yang paling penting kita mengerti itu. Oh gitu ya. Berarti si konus itu bergetar 100 kali dalam 1 detik. Kalau 20 Hz berarti dia bergetar 20 kali dalam 1 detik. Ya, di mana suaranya itu, nah netizen kalau perlu pakai headphone, pakai earphone ya. Di mana 100 Hz itu suaranya kayak begini nih. Tung. Nah, itu tadi suara 100 Hz. Jika pakai headphone atau in-ear. Pakai in-ear atau headphone. Bayangkan itu adalah suara 100 kali konus itu bergetar dalam 1 detik. Jadi jangan salah loh, bahwa kalau kita mau mendengar 100 Hz, berarti kita harus beli subwoofer. Belum tentu. Ya. Jika sumber suaranya kita itu memang bisa bergetar 100 kali dalam 1 detik, walaupun kecil, tapi kalau dia proximity itu maksudnya dekat sekali dengan kuping sumbu getarnya, dengan receivernya. Karena itu semakin kita deketin, kalau kita pakai headphone semakin kita tekan, berarti kan semakin dekat, lebih close kan, kayaknya kedengeran kan, gitu kan? Semakin proximity, semakin dekat. Karena makin close makin nggak denger noise ruangan dari yang lain, kayaknya makin dideketin gitu ya. Dan efek proximity namanya. Efek proximity. Apa itu efek proximity? Nih, tung. Gitu. Jadi kalau kita mau denger bass lebih jelas, tekan saja. Bassnya jadi enak nih, jadi bagus. Kalau gini, bassnya jadi kurang. Nah, yang benar bagaimana kalau kita memix, apalagi untuk broadcast sekarang, apakah kita beginikan supaya bassnya lebih jelas atau begini? Pertanyaan kita, orang yang mendengarkan lebih banyak didiamkan atau dibeginikan gitu loh. Kan gitu. Ya, proximity effect penting itu terjadi baik di input transducer ataupun di output transducer, baik
That's good point loh Pak David, bahwa untuk kita denger 100 Hz itu kita nggak perlu beli subwoofer. Nggak perlu. Kalau proximity, gitu. Untuk proximity effect kita tidak perlu itu. Kita perlu subwoofer yang besar dan besar. Bukan besar saja, besar dan besar. Gitu. Itu untuk mendapatkan 100 Hz dengan SPL yang tinggi. Dengernya langsung di gitu. Dengan jarak tertentu. Dengan jarak tertentu. Iya. Kan lu nggak mungkin pakai subwoofer di telinga lu. Iya, itu berat Bambang. Gitu. Jadi jangan. Lu kebayangkan langsung kan orang pakai subwoofer jadi headphone gitu. Karena di zaman saya dulu banyak sekali yang godek-godek di depannya subwoofer. Klub-klub zaman dulu, waduh, gitu. Kota dulu gitu. Waduh, setahu saya makin nyender di sub kayaknya udah makin coba nyendernya tipsy. Di Twitter. Gitu. Putus gendangnya. Gitu loh maksud saya ya. Karena dia kalau low frekuensi identik seperti yang tadi saya bilang bahwa lambda atau wavelength itu adalah kecepatan bunyi di udara dibagi frekuensi. Saya akan ulang aja terus sampai bosan. Jadi kalau kita bicara frekuensi 100 Hz tadi berarti kan 3,4 meter. 340 meter per detik kecepatan bunyi di udara. Dibagi frekuensinya. Jika frekuensinya 100 Hz, kan supaya gampang nih, gampang. Maka kecepatan bunyi di udara yang 340 meter per detik, yang kalau di pesawat terbang itu disebutnya Mach, 1 Mach. Karena bahasa Jerman. 1 Mach. Tulisannya MACH, 1 Mach. 1 Mach itu kecepatan dalam dunia penerbangan. Bahwa ini dunia aerodinamika ya. Dunia penerbangan, bahwa pesawat terbang saya bisa maksimal 3 Mach, berarti 3 kecepatan bunyi, 3 kali kecepatan bunyi. 3 kali kecepatan bunyi di udara. Yes. Concorde itu terkenal bisa 6 kali kecepatan bunyi di udara. Wow. Supaya bisa membayangkan kecepatan bunyi di udara itu 1.200 km per jam. Sama saja dengan 340 meter per detik, itu kalau kita jadikan kilometer per jam jadinya 1.200 km per jam. Itu sebabnya Concorde nggak boleh mendarat di asal-asalan bandara, airport. Wah, budek gitu. Budek dan nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Kenceng. Butuh runway yang panjang, agak panjang. Dan juga butuh menghindari polusi udara yang sangat tinggi. Gitu. Jadi maksud saya supaya kita bisa membayangkan bahwa bunyi itu punya kecepatan. Gitu. Seandainya kita punya loudspeaker 340 meter dari mixer kita, kan kita mengontrol kekerasan loudspeaker yang ada di 340 meter di sana. Bayangkan itu konser apa namanya? Makanya. Kalau panggungnya 340 meter di depan, itu konser apa gitu loh. Nah, itu pula sebabnya kenapa membuktikan bahwa kan kita bicara 340 itu di negara tropis seperti kita Pak David kan ya. Kalau pas dingin atau pas lebih panas lagi itu sudah berbeda lagi gitu ya. Jadi ini kita ngomong gampangnya sesuai di negara kita. Jadi kalau di DLMS ada tulisan mau suhu berapa, mau humidity berapa, itu maksudnya kecepatan bunyi di udaranya mau berapa gitu. Jadi tidak bosan-bosan saya mengingatkan ke netizen ya. Jadi waktu di salju, waktu di dingin, main speaker sound systemnya sudah berbeda settingannya. Waktu di tempat panas berbeda. Gitu. Karena humidity-nya, kelembabannya, temperaturnya itu sangat mempengaruhi. Kembali lagi cerita tadi, seandainya saya punya loudspeaker 340 meter di sana. Jangan loudspeaker deh, ada orang di sana teriak. Maka 340 meter. 1 detik kemudian kita baru dengar. Penjelasannya itu sebenarnya kayak begitu loh. Kayak begitu. Jadi angkat tanganmu. Itu kalau kuping kita masih denger ya. Nggak ada di sana pakai loudspeaker. Loudspeaker Dia pakai loudspeaker luar biasa dia. Angkat tanganmu. Itu. Kenapa telat? Gue baru denger gitu. Gue baru denger sound gitu. Karena 1 detik
Ya. dia memerlukan untuk 340 meter. Gitu loh, Ya. gitu. Ringannya begitu, ringan. Jangan diabaikan gitu. Ya. Dan jangan dibikin berat juga karena ini keilmuan yang sebetulnya mudah kalau kita dengan passion menikmatinya. Pelan-pelan, Ya. pelan-pelan. Jangan terlalu cepat. Lambdanya frekuensi 100 Hz. 100 Hz sih terlalu banyak Hz di dunia ini. 100 Hz. 100 Hz. Hertz loh ya. Ya. Jangan you hurt me. Nah, gitu. Hertz masih oke. Nah, itu namanya sakitnya tuh di sini kalau you hurt me. Itu beda gitu. Hertz. Nama orang itu. Makanya hanya besar. Kalau di B kan B-nya yang besar karena nama orang. Alexander Graham Bell gitu loh. Ini Hertz. Hertz masih oke. Tiba-tiba jadi Rima. Enggak. Beda. Oke, sekali lagi nih. Harusnya para netizen sudah mengerti bahwa berarti frekuensi 100 Hz ini mempunyai lambda atau panjang gelombang berapa, Dan? Berapa? Ya dulu. Rumus lambda adalah 340 meter dibagi frekuensi. 340 dibagi F sama dengan lambda. Ya. Kalau F-nya 100 berarti 340 dibagi 100. Ya. Sama dengan 3,4 meter. 3,4 meter. Karena 340 meter per detik dibagi 100. Ya. Karena hertz itu seper detik. Yap. Gitu ya. 100 hertz itu satuannya seper detik. Ya. Yang di atasnya 340 meter per detik. Ya. Secara matematik kita bisa hilangkan jadilah 3,4 meter. Ya. Kayak lagi nih, biarin aja biar bosan. Ya. Berarti 100 Hz mempunyai lambda. 100 Hz punya lambda 3,4 tadi kan ya, 3,4 meter. Sebuah sine wave untuk 100 Hz dari 0 derajat sampai 360 derajat. Makanya disebutnya cycle. Oke, disebutnya cycle per second karena dia satuannya bisa berubah menjadi radian. Menjadi derajat radian. Dari 0 derajat 180 balik lagi ke 360 strip 0. Itu adalah sebuah putaran. Maka disebut cycle per second. Panjangnya itu yang disebut lambda. Jadi keluar lagi nih gambar sine wave yang ada lambdanya, ada degree-nya gitu loh. Itu selalu ke situ kita, nggak bisa kemana-mana. Mengapa? Karena di sini ada istilah very small phase shift. Oke. Jadi kalau saya punya 2 buah sine wave, kan kita punya 2 buah subwoofer nih. Gitu. Yang satu mulai dari 0 derajat, yang satu mulai dari 5 derajat. Bisa kebayang ya? Kan satu nanti di tengahnya sini 180. Di tengah-tengahnya lagi itu 90. Jadi 1, 90, 0, 90, 180, 270, 360. 1 sampai 360, satu lingkaran, satu cycle, satu gelombang, satu lambda, begitu. Oke. Nah, kalau dia shiftingnya segini, shiftingnya kecil, kita sebut small phase shift. Gitu. Tapi kalau dia shiftingnya sudah sampai, maksudnya gelombang yang kedua, itu sudah shifting sampai 180, bisa dibayangkan nggak? Yang satu, subwoofer mulainya dari 0 derajat. Kan? Gelombang yang kedua, mulainya dari 180. Polarity-nya benar. Berarti yang dari 0 ke atas dulu baru ke bawah di 180. Yang dari 180 ke atas dulu juga karena polarity-nya benar. Kalau polarity-nya salah dia ke bawah dulu. Berarti kalau polarity-nya benar dan yang satu mulai dari 0 derajat, yang satu mulai dari 180, maka dia kita sebut in phase. Padahal tidak bersama-sama dia jalannya. Yang satu terlambat 180 derajat. Kalau sudah 180 derajat kita tidak menyebutnya small phase shift.
sudah nggak kecil lagi. Sudah gitu. tidak kecil lagi. Karena untuk kembali lagi nih, untuk 100 Hz tadi kita sudah setuju bahwa satu lambdanya 3,4 meter. Berarti kalau 180 setengah lambda dong. Iya. Kan satu lambda 360. Iya, di mana itu berarti 1,7 meter. Nah, Gitu. begitu. Ya. Karena itu banyak sekali orang membuat jarak dari satu subwoofer dengan subwoofer yang lain itu 1,7 meter. Akhirnya jadi latah cuman gitu ya. Akhirnya jadi latah semua jadi 1,7. Tidak tahu bahwa itu hitungannya dari 100 Hz. Ya. Lambdanya 100 Hz. Di mana subwoofer itu tidak hanya mereproduksi 100 Hz. Tidak. Iya, itu dia. Jadi kita harus mengatur dulu, menentukan dulu fundamental frekuensi kita mau yang mana. Apakah mau 100 Hz atau mau 80 Hz atau mau 125 Hz atau mau 60 Hz. Kita harus menentukan dulu. Ya. Itu sebabnya jika kita demo produk, kita akan menggunakan lagu yang mempunyai kick atau bass yang sesuai dengan fundamental yang kita setting untuk subwoofer kita. Maksudnya? Memang di frekuensi itu subwoofer kita bekerja maksimal. Oke. Kalau 1,7 tadi seperti tadi jaraknya pasti fundamental frekuensinya 100 Hz. Kita memilih lagu yang fundamental frekuensinya 100 Hz. Tolong diingat loh, frekuensi itu pengecut. Frekuensi itu tidak ada yang berdiri sendiri. Kalau kita bilang sound wave itu buat pelajaran sekali lagi. Ya. Tidak pernah ada. Saya mau dengar sound wave tidak pernah ada. Begitu dia ada sound wave, ada harmonik. Iya. Teman-teman yang lain ngikut. Iyalah, kita aja nge-Q satu frekuensi kita. Yang lain ikut. Q-nya juga penting gitu. Begitu. Kan. Kurus gemuknya Q-nya. Ya kan? Pasti ada yang ikut. Ya. Baik boosting ataupun cutting pasti ada yang ikut. Ya. Tinggal mau sesempit apa kan gitu ya. Ya. Dan mau equalizer, mau digital, semahal apapun. Tetap ada. Gue yakin nih 100 doang yang nggak mungkin Bambang. Nggak mungkin. Itulah fisikanya Yes. gitu memang. Pasti akan narik yang lain. Yes. Makanya lu kejem banget ya katain pengecut gitu ya. Iya. Beraninya ngajak orang lain soalnya gitu kan. Mempengaruhi yang walaupun lain. lebih kecil. Iya. Tapi tetap bawa. Iya. Tinggal sebanyak apa. Semakin pengecut semakin banyak pasukannya deh. Frekuensi yang lain Ikut. terpengaruh. Ikut semua. Ya itu cerita tentang fundamental frekuensi dengan teman-temannya. Teman-temannya ini terkenal dengan harmonic frekuensi. Ya. Gitu, frekuensi resonansi. Nah, ya kita balik lagi nih. Saya balik lagi. Jadi, jika dua subwoofer itu mempunyai jarak misalnya 1/4 lambda, apakah yang terjadi? Jika jarak antara dua subwoofer itu setengah lambda, apa yang terjadi? Jika jarak antara dua buah subwoofer itu 1 lambda, apa yang terjadi? Semua ada gambarnya. Dari tahun 1947 sudah ada gambarnya. Gitu 1947 saya kebetulan belum lahir. Gitu ya. Ya, kebetulan. Zaman itu aja engkong-engkong kita sudah memikirkan itu ya ternyata ya. Dan sudah ada dasar keilmuannya. Yes. Ya. Tolong dimengerti ya, bahwa berapakah jarak antara satu subwoofer dengan satu subwoofer yang lain. Berarti satu subwoofer dengan satu subwoofer yang lain itu punya jarak ya. Ya. Itu bukan blok. Ya. Itu kita sebut line. Kita sudah masuk line array gitu ya. Bukan block array. Ya. Atau standar atau subwoofer array. Ya, subwoofer array ada dua macam berarti. Ya. Ada yang dirapatkan. Kalau kita melihat horek gitu ya. Ya. Jarang sekali dia pakai line. Dia pasti dirapetin semua. Betul nggak? Dirapetin semua terus sampai ditaliin gitu loh supaya menjadi kesatuan. Ya. Itu praktek itu dan jadinya bagus sekali gitu, ya, untuk kekerasan di near field. Ya, kita sekarang harus mengerti bahasa near field dengan far field. Ya. Ya, yang near field itu jarak dekat, far field berarti untuk yang jauh. Ya. Jadi misalnya kita punya
anggaplah 16 atau anggaplah 8 lah, yang pasti di sini. 8 buah subwoofer yang kita rapatkan, dijejerkan, dirapatkan biasanya kita taruh di depan panggung. Depan panggung ada 18 buah subwoofer yang dirapatkan. Berarti kita menggunakan sistem blok. Karena ada yang satu subwoofer dengan subwoofer yang lain dikasih jarak. Itu kita sebut sistemnya line. Subwoofer array yang sistemnya line, bukan blok. Nah, dua hal ini yang kita mau bahas hari ini. Tadi kita bahas block array, ketika 1 jadiin 2, tambah jadi 4, tambah jadi 8. Nah, SPL-nya nggak berubah, tetapi narrowing-nya jadi lebih begitu. Kurus, lagi lebih memanjang ke depan. Yes. Gitu ya, kira-kira ya. Yes, dan itu sangat jelas kalau kita bisa berbicara bahwa perbedaannya di paling bawah di sana ada perbedaan antara line dengan blok. Jadi bukti dari tadi blok. Nah, begitu line array itu satu line array. Itu kira-kira seperti ini ya berarti gambarnya Pak ya. Tung, ini 1. Kemudian kalau ditambah jadi 2 dalam konsep line array itu seperti apa? Tung. Nah, ternyata seperti itu. Lihat ya. Beda sama blok kan? Beda sama blok. Ini narrow-nya sama tapi lebih tajam gitu ya. Bagus Kemudian kita coba nih deretin lagi line-nya jadi 4 subwoofer. Tung. Nah, lihat nih. Tajam, ngelebar tapi tengahnya itu makin tajam gitu ke depan. Makin jauh. Kita buktiin nih Pak David ya. Kita coba langsung kalau misalnya gimana kalau 8 subwoofer from line. Tung. Jadi gitu loh. Maksud saya gini, kita tidak bisa bilang bahwa yang blok itu lebih bagus dari yang lain. Tergantung keperluan. Tergantung keperluan, tergantung area. Gitu loh. Jadi tidak ada yang pemasangan subwoofer itu paling bener. Enggak ada. Tergantung enggak ada. Semua itu tergantung dari venue. Tergantung dari juga tipe subwoofer yang dipunyain, tergantung dari aplikasi atau bahkan juga genre musik juga bisa kadang. Banget. Setuju nggak Pak? Sebagai musician kan? Setuju sekali. Kalau untuk saya, kebetulan genre saya itu mainstream ya, jazz mainstream yang lagunya relatif kuno-kuno sekali. Bahkan genre musik bisa menentukan posisi kualitas sound yang mau dihasilkan. Jadi, itu seperti apa di reproduksi. Ini gitu, saya titip sedikit ya. Saya titip sedikit. Jika kita mau memainkan lagu jazz yang memang mainstream, artinya mainstream itu semua orang tahu lah. Kayak Fly Me to the Moon gitu, siapa sih yang nggak tahu. Itu udah semua orang tahu walaupun bukan penggemar jazz. Tapi aslinya di zaman dahulu kala emang ada yang namanya subwoofer. Saya mau tanya. Jadi waktu dia pertama direkam atau pertama didengar, tidak ada subwoofer jedek gitu. Jadi kalau ada yang main mainstream, mau dibuat mainstream, terserah. Kalau mau dibuat modern beda. Tapi tiba-tiba subwoofernya jadi gitu. Enggak, dulu enggak begitu bunyinya. Gitu loh. Ini hati-hati. Jadi jangan standar untuk kick itu atau tendangan itu atau sebutannya apapun itu sangat tergantung genre dan tahun kapan gitu loh. Setuju nggak Pak ya kalau saya bilang bahwa di tahun 1940 itu nggak ada yang namanya subwoofer? Iya. Di Wall of Sound itu belum ada gitu. Di Woodstock tahun 1969 aja belum ada subwoofer yang seperti sekarang. Ya. Jadi kembali lagi bahwa berarti sekarang kita punya dua macam cara meletakkan subwoofer nih. Satu block array, yang kedua line array. Oke. Gitu. Gimana plus minusnya kalau line array berarti dia addition on axis bahasanya gitu ya. On axisnya gitu ya. Oke. Tapi juga ada ininya nih. Canceling off axisnya juga ada. Selalu ada. Gitu. Yes. Makanya saya mau tentukan lagi, hati-hati. Orang membeli subwoofer itu buat meng-cancel. Hati loh. Logikanya kan kita beli subwoofer supaya lebih keras. Ini enggak. Kita beli subwoofer lagi atau membuat konfigurasi untuk meng-cancel di daerah tertentu, di area tertentu. Makanya format bikin subwoofer cardioid satunya dibalik gitu kan. Gitu. Kan kayaknya kalau owner rental atau pendetanya yang pemilik
klub atau apa, udah beli mahal-mahal, malah cuman dihadepin ke belakang. Loh, kok malah hilang? Kok malah hilang? Iya dong. Kita di stage kan, kita di stage. Loh, kemarin katanya beli subwoofer. Iya, loh. Kok nggak ada suaranya malah di sini? Memang sengaja untuk supaya kamu mainnya nyaman gitu kan. Nggak ada bocoran subwoofer di panggung. Gitu. Ya. Ini penting loh. Jadi jangan kita itu berpikir bahwa tambah speaker, beli sesuatu itu nambah SPL. Ini subwoofer dibentuk kardioid, didesain seperti itu demi untuk ngilangin justru untuk ngilangin panggung, gitu. Justru untuk ngilangin ini penting. Iya. Iya. Beneran penting. Dan masih banyak yang tidak tahu. Yep. Ya, jadi kalau kemarin kita dengar Bob McCarthy itu udah berapa puluh tahun yang lalu kita. Waduh, itu kita ditunjukin semua gambar-gambarnya mau Roskilde Festival, mau di konsernya Metallica, Ed Sheeran. Iya, kan, dan sebagainya itu kan berbeda-beda semua. Penerapan yang udah di luar Nurul nggak masuk kadang gitu kadang-kadang. Sampai diceritakan saking posisinya high SPL ngancurin itu subwoofer Meyer Sound 1100 LFC bisa ngancurin Videotron gitu. Begitu. Karena hanya sekedar arahnya pas ngantem ke Videotron. Sepowerful itu. Hati-hati. Kalau salah mengaturnya gitu ya. Sudah berapa jam kita berbicara? Waduh, ini nanti nanti kita kenapa bikin kita kalau ngomong kenapa nggak seri 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu kan yang penting. Kita kalau ngobrol nggak ada waktunya ya. Tapi ini seru Pak David. Kita sekarang berarti harus membandingkan blok versus line ini seperti apa gitu. Ya sekali. Jadi kan satu-satu kan blok sudah, line sudah gitu. Jangan kaget kalau tiba-tiba kita punya Enfire system gitu misalnya. Atau kita punya subwoofer gitu misalnya ya. Teman-teman boleh Google sendiri kok. Ya. Gitu. Silakan di Gemini atau di Google. Sekarang banyak deep search itu kalau kita AI-nya sekarang sudah luar biasa, jadi datanya sudah banyak sekali. Kalau kita kata kuncinya itu subwoofer array, itu keluar semua kok. Ya. Ada yang bagaimana. Kok dia bisa begitu? Terus terang kalau saya boleh bicara, mereka tidak coba-coba. Kan perlu waktu kalau coba-coba. Sudah berdasarkan riset gitu. Mereka punya software. Ya, itu masalahnya. Jadi kita sangat terbuka ya netizen Indonesia Raya. Kita itu bukan sok keminter ngajari, kita bisa salah, bahkan yang kita omongin pun jadi silahkan tulis di kolom komen. Wah Pak Lurah ngawur, Pak RT ngawur, tulis di kolom komen sama supaya sekali bisa jadi bahan diskusi kan Pak ya. Wong kita juga masih belajar semua gitu. Semakin kami dikritik gitu ya, semakin itu nggak gitu tuh, ini ngomong kok. Saya sering kan begitu kan, sampai saya nggak berani nonton juga. Ora popo. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar nanti. Kalaupun yang merasa, aduh ternyata saya yang salah, ya sudah nggak apa-apa juga gitu loh, nggak usah bagaimana gitu ya. Seperti di sini kita punya line source array yang beneran nih, ini bener-bener dalam bentuk kolom. Ya. Kita sebutnya kolom karena di sini pakai toa ininya tuh. Benar-benar begitu gitu, dan dia itu kalau begitu udah salah penempatannya. Ya kan ini langsung ngantem ke gitu. lesplang gitu. Harusnya gini. Gitu loh. Ya, ini ditundukkan ke arah kuping. Kenapa? Karena kalau lurus nggak ada kuping di situ gitu. Gitu loh. Gitu. Dan ini kalau terjadinya di bandara internasional makin mantul, makin jauh. Dan kita sebagai warga negara yang baik, kita agak malu sedikit. Ada juga, tapi belum. Tapi kalau ini kan udah pasti bukan steering ya. Tapi saya perlu luruskan juga. Ada juga kolom yang dipasang, ini salah nih masang, kok masa cuma lurus? Enggak juga, karena ada kayak dulu saya pernah masang di Istana Negara, saya pernah masang EAW DSA, Digital Steering Array. Luar biasa itu. Dulu Renkus Hins ada juga steering array. Gitu. Lalu kalau di Meyer Sound juga ada kolom, dan itu kita bisa directivity-nya kita bisa atur, itu kita bisa arahkan. Nah, itu akibatnya siapa? Akibatnya fase. Jadi semua balik lagi ke phase. Oh gitu. Phase itu apa? Belajar Sunwave dulu. Phase itu apa? Raimu itu phase. Kayak gitu loh. Out of phase gitu. Minggir raimu gitu. Jadi fase ya ini ya, bukan phase gitu ya. Tolong bukan diingat, fase tapi fase gitu. PH. Pokoknya selalu
the worst thing in the pro audio knowledge is your face. That's the worst thing. Oke, netizen se-Indonesia Raya, gila. Ini udah makin panas, kita kalau berdua ngobrol ini nggak berasa gitu ya. Pak David, kita akan kembali netizen di part yang kedua dan kita akan langsung simulasikan yang tadi kita bahas tentang block dan line array. Tapi tadi kita baru bahas block dan line array-nya. Sekarang kita akan masuk ke babak berikutnya nanti, tunggu tanggal mainnya. Kita akan perbandingkan antara 8 box block array dengan 8 box line array. Seperti apa sih hasilnya? So, pantengin terus YouTube Promedia Innovative Solution dalam konten Berani Belajar Audio di sini. Di part yang kedua, kita akan bedah kupas tuntas perbandingan kalau sama-sama 8 box seperti apa. Setuju, Pak David? Ini terus terang agak panjang karena di kelas saya aja yang setiap hari itu kita udah jalan kurang lebih berapa pertemuan? Udah 32 kali pertemuan masih belum kelar. Gitu ya. Agak panjang. Ini langsung dijejeli 1 jam. Nanti daripada kue bledos gitu ya. Dan ini kebetulan badainya baru mulai lagi nih. Dia menyediakan waktu buat itu kita hanya segini ya. Jadi netizen Indonesia Raya, tunggu tanggal mainnya, tetap pantengin YouTube Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Kita akan bahas kupas tuntas lebih lagi tentang block, line array, dengan perbandingan sama-sama 8 box seperti apa. Sampai ketemu di konten kita berikutnya dan tulis di kolom komen, share, lalu bagikan ke teman-temanmu kalau Anda dapat berkah di sini. Bukan kita sok ngajari, tapi kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Untuk kemajuan pro audio industri di Indonesia. Maju terus netizen Indonesia Raya bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Pro Media, we serve you better.